Waktu dan tempat kita persilakan buat beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Kebagian madah atau mata kuliah mantik sama fikih. Jadi gini. Betul banget ya. Jadi gini. Panitia memberikan beberapa poin yang harus disampaikan. Yang pertama, apa yang dipelajari di dalam madah tersebut. Jadi ada dua madah. Jadi waktunya 25 menit buat penjelasan ya. Dua madah, fikih sama mantik. Tapi karena yang lebih menarik dan atraktif mungkin ya, itu mantik. Jadi karena mantik banyak yang bilang itu susah. Banyak yang bilang susah. Padahal susah atau enggak itu tergantung pada pribadi masing-masing. Karena kan banyak juga mahasiswa Indonesia yang berangkat ke Mesir, dan itu di pondoknya atau di sekolahnya dulu ketika aliyah atau ketika SMA mereka belum pernah sama sekali menyentuh apa itu mantik, begitu kan. Jadi begini, mantik itu jadi sebelum kita mengetahui apa yang dipelajari di dalam mantik, kita harus tahu dulu mantik itu apa. Mantik itu kalau secara bahasa itu mantik, natoko kan, itu berpikir, diambil dari kata natoko, berpikir. Mantiqun, natoko yantiqu nutkon, bisa diartikan berpikir, bisa diartikan berbicara, ngomong, natoko kan. Banyak pokoknya, tapi yang diambil di sini itu tarifnya itu mantik itu secara bahasa natoko, yaitu berpikir, kegiatan berpikir. Terus secara istilah itu banyak sekali tarifnya, banyak sekali definisinya, tapi yang saya jadi di dalam mantik itu ada dua definisi. Bukan di dalam mantik aja sih. Kalau kalian sudah belajar mantik, kalian pasti bakal tahu bahwa definisi atau dalam bahasa Arabnya itu istilahnya itu ta'rif atau definisi itu ada dua macam. Ada ta'rif yang bersifat haddun, ada ta'rif yang bersifat rosmiyun. Ta'rif had itu apa? Ta'rif had ini ta'rif yang kita ambil dari zatiyah benda tadi atau sesuatu yang kita tarifi. Kalau ta'rif yang rosmi itu ta'rif apa? Ta'rif kita mendefinisikan sesuatu, tapi kita lihat manfaat dari benda tersebut. Contoh, mantik itu tarifnya itu apa? Ada dua, ta'rif had sama ta'rif rosmun. Ta'rif yang had ini, mantik itu apa? Al-mantiqu huwa ilmun yubahasu an at-tasawurat wa tasdiqat wa ma yatawassulu ilaihima. Mantik itu sesuatu atau ilmu pengetahuan yang membahas tentang tasawur dan tasdik, dan segala sesuatu yang membuat kita mencapai pada tasawur sama tasdik ini. Wa ma yatawassulu ilaihima. Itu mantik dilihat dari zatiyah. Mantik itu apa sih? Nah, itu esensi dari mantik itu apa? Nah, itu mantik dilihat dari ta'rif had. Sekarang kita mendefinisikan ta'rif dilihat dari ta'rif rosamnya. Mendefinisikan mantik dilihat dari manfaatnya. Manfaat mantik itu apa? Mantik itu kalau dilihat dari ta'rif yang satunya, ta'rif yang rosmun tadi, al-mantiqu huwa alatun qanuniyatun ta'rifu mura'atuha 'anil khoto'i fil fikri. Itu ada di sini nanti. Gitu. Jadi ta'rif itu alat yang dimana ketika kita memakai alat ilmu pengetahuan ini, maka kita akan terhindar dari terjerumusnya kita dari kesesatan atau kesalahan dalam berpikir. Jadi mantik itu seperti itu. Pokoknya saya pengen, jadi mantik ini alat tatbiqiyah, jadi alat ilmu pengetahuan yang bersifat aplikatif. Jadi alat ya ilmu terapan gitu loh. Jadi bukan ilmu yang sebatas kita tahu terus kita puas, bukan ilmu yang seperti itu, tapi mantik itu ilmu yang terapan, ilmu yang kita praktekkan. Contohnya gini, langsung aja. Anda yang pakai topi hitam, antum namanya siapa? Aan. Hitam itu termasuk dalam kategori apa? Warna. Hitam itu lawannya apa? Putih kan? Itu jawaban yang kurang tepat. Hitam itu apa lawannya? Bukan hitam.
Betul. Jadi itu yang aslinya kita udah terlanjur salah untuk berpikir, kita dirombak mikirnya, oh ini salah, hitam. Jadi kalau dalam mantik ada 4 istilah, ada tanakud, tadakul, tabod, sama dukhul tahtat tabod. Itu ada nanti. Kalau yang saya maksud tadi lawannya itu tanakud, kontradiksi. Jadi kalau bikin tanakut itu ya kita tinggal tambahkan kata bukan atau tidak. Misalkan begini, saya manusia. Lawan dari manusia apa? Bukan manusia. Mereka perempuan. Lawan dari perempuan apa? Bukan perempuan. Mereka bukan perempuan. Berarti mereka laki-laki. Nah, jadi pasti langsung tek gitu loh. Ketika ditanya lawannya hitam apa? Putih. Itu salah. Lawannya hitam itu bukan hitam. Jadi kalau bahasa Arabnya, hitam bahasa Arabnya apa? Aswad. Aswadu. Lawannya apa? Kita tinggal tambahkan tambahkan salah satu dari dua bahasa Arab itu. Bisa jadi ghairu abyad atau la abyad. Itu salah satu mantik yang bisa kita terapkan. Banyak sekali. Contoh lain di kias nanti tingkat 2. Begini, ketika hari turun hujan, maka jalanan basah. Ini premis 1 dalam modus ponens kan ada di matematika. Jika hari turun hujan, maka jalanan basah. Nyatanya, faktanya jalanan tidak basah. Kesimpulannya apa? Hari? Ayo tadi apa? Ayo saya pancing ini biar bisa jawab. Hari bukan hujan. Nah, betul itu. Rumusnya gini. Jika P, maka Q. Tapi itu premis 1. Premis 2-nya negasi negasi Q atau bukan Q. Berarti simpulannya bukan P. Hari turun hujan maka jalanan basah. Nyatanya jalanan tidak basah. Berarti kalau jalanan gak basah berarti gak hujan gitu loh simpulannya. Nah itu mantik itu di situ. Itu enak kalau misalkan kalian sudah paham, enak banget sumpah. Itu salah satu contoh yang diterapkan ketika kita sudah paham mantik. Nah, itu banyak banget yang bisa kita terapkan kalau misalkan kita sudah paham mantik. Kembali ke tadi, ta'rif mantik sudah saya sebutkan, ada ta'rif secara bahasa, ada ta'rif secara istilah yang ada 2, yang had sama rosem. Kembali ke poin tadi yang harus disampaikan, yang diinstruksikan oleh panitia. Masalah tujuan yang dipelajari di dalam madah tersebut. Ya udah, di dalam mantik itu ada 2 hal yang kita pelajari. Ada tasawur sama tasdik. Tingkat 1 usuluddin, termin 1, kita akan belajar mantik bagian tasawur, tasawur. Terus di tingkat 2, termin 1 juga, nanti kita akan belajar tasdikot. Nah, tasawur ini bagaimana kita caranya untuk membangun suatu kalimat, tapi kita jadi tasawur itu gini. Tasawur bahasa Arab, terjemahannya itu membayangkan atau memikirkan. Contohnya kayak pohon misalkan, pohon. Nah, ketika saya nyebut pohon, kalian langsung mikirkan di otak, oh lah pohon, oh berarti gini, pohon itu gini, pohon itu tinggi, pohon itu ada yang kecil, ada yang tinggi, daunnya warna hijau, warna kuning dan sebagainya. Nah, itu namanya proses tasawuri. Ketika ada orang, ketika saya nyebut pohon, terus kalian melakukan proses memikirkan, membayangkan pohon, itu namanya proses tasawur. Itu yang dipelajari di tingkat 1 nanti. Tapi nanti pembagiannya banyak banget yang perlu dipelajari. Terus untuk tingkat 2 itu tasdik. Kita mencari pembenaran dari suatu kalimat. Contohnya gini, kullu tullabi najihuna. Semua murid-murid itu najah. Nah, ini di tingkat 2. Jadi ini termasuk qodiyah, kulliyah, mujabah. Premis atau kalimat yang sifatnya itu positif. Kullu tullab najihun, itu kan nggak ada lafaz bahasa Arab yang menegatifkan kalimat itu kan. Menegatifkan itu dalam artian ada kata-kata yang menafikan, contohnya kayak ghairu atau laisa atau la gitu loh. Itu namanya kalimat yang menafikan atau menegatifkan. Itu nanti dipelajari di tingkat 2. Untuk tingkat 1, yang dipelajari di tingkat 1 usuluddin mantik termin 1 itu apa? Tasawur ada 8 bagian.
Di sini ada pembagiannya. Pertama muqaddimah. Muqaddimah itu akan dipelajari nanti mantik itu apa. Kayak mabadi asyroh. Ada yang hafal nggak mabadi asyroh? Siapa? Pada yang hafal saya kasih hadiah nih. Ada yang hafal nggak? Inna mabadi kulli fanin asyroh al-haddu wal mawdu'u thumma tamroh wa nisbatun wa fadluhu wal wabi'u wal ismul istimdadu hukmu syari'u masailu wal ba'du bil ba'di iktafa wa madarul jami'a haza syarafa. Tuh, itu mabadi asyroh. Jadi setiap ilmu pengetahuan itu ada mabadi asyrohnya, 10 prinsip dasar ilmu pengetahuan. Jadi tadi ta'rifnya karena sudah al-haddu, terus maudu. Tujuan kita belajar ilmu itu apa? Itu nanti dibahas di dalam mabadi asyroh. Terus pencetusnya ilmu pengetahuan tersebut siapa? Kalau mantik, pencetusnya ada tahu nggak siapa? Pembuat ilmu mantik. Penemunya siapa? Ada yang tahu? Siapa? Betul. Aristoteles. Bahasa Arabnya itu Aristoteles. Aristo. Gitu. Terus jadi nanti dibahaslah ada mabadi asyrohnya. Pokoknya pembahasan pertama di mantik itu nanti ada muqaddimah yang 10 mabadi asyroh. Terus hukumnya apa? Kata Imam Ghazali hukumnya gini. Terus kata Imam Nawawi hukumnya gini, kayak gitu. Yang kedua ada dilalah. Yang ketiga ada mabahisul alfaz, pembahasan lafaz-lafaz. Yang kedua ada pembahasan juz'i kulli. Contohnya gini. Papan bahannya apa? Kayu, papan putih. Papan tulis bahannya apa? Kayu. Meja bahannya apa? Kayu. Meja, papan tulis itu termasuk bagian dari kayu. Kayu ini kulli, di bawahnya papan, meja itu juz'i. Contoh lain, putih, hitam, merah, kuning, hijau. Itu juz'i. Kullinya apa? Warna. Nah itu dibahas di mantik nanti. Jadi memperbaiki pemikiran kita yang selama ini salah gitu loh. Contoh lain dilalah. Dilalah itu indikator, petunjuk. Kalian dengar suara nggak? Banyak kan di belakang. Itu suara apa? Mesin kan? Suara mesin. Nah, ini termasuk dilalah lafziyah, aqliyah. Dalam mantik nanti ada. Jadi kita mendengarkan suara dari sana itu menjadi bukti atau menjadi indikator bahwa di sana itu ada orang yang sedang menggunakan mesin gitu. Contoh lain, kenapa kok air ada di sini? Karena ada yang bawa. Karena ada yang bawa dan meletakkan. Tidak semata-mata ada air di sini kecuali ada orang yang bawa kan. Nah gitu, itu termasuk dilalah. Itu nanti pasti nyambung. Jadi ini termasuk apa ya? Pelajaran yang nyambung ke tauhid gitu loh. Contoh lain, apa ya? Misalkan, kenapa kalian lahir di sini? Kenapa kalian lahir di dunia ini? Ya karena ada orang tua kan? Ya simple kan jawabannya. Terus kenapa ada tulisan di sini? Karena ada yang nulis. Karena ada yang nulis. Kita terapkan. Kenapa ada dunia ini? Kenapa di sini ada? Kenapa ada alam semesta? Karena Allah yang menciptakan. Karena ada yang menciptakan. Itu salah satu bantahan termudah untuk orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau dalam bahasa ilmiah itu ateis kan, ateis. Ini Tuhan nggak ada, ini apaan ini dunia ini Tuhan nggak ada. Gini aja, ini tulisan siapa yang buat? Yaitu yang menulis. Ya berarti terus kalau gitu tulisan yang bentuknya remeh dan kecil aja ada yang nulis. Apalagi alam semesta yang sebesar ini, pasti pembuatnya lebih agung dong dari segala ciptaannya. Itu salah satu bantahan termudah untuk membantah kaum ateis tadi. Jadi yang dipelajari kembali tadi, yang dipelajari dalam madah mantik itu tadi ada dilalah, ada muqaddimah, ada lafaz-lafaz juz'i kulli dan sebagainya. Terus ada kulliyatul khomas. Terus yang perlu saya tekankan dalam tasawur ini itu belajar mabadi'ut tasawur atau dasar-dasar tasawur itu apa? Al-kulliyatul khomsu. Al-kulliyatul khomsu. Jadi 5 komponen, 5 lafaz kulli. Kalau dalam baitnya itu ada wal kulliyatul khomsatu dunan tiqos jinsun wa faslun aradun wa naw'un khos.
Jadi kuliatul khomas ada 5, ada jinis, ada fasal, ada nau, ada khos, sama arad am. Itu 5 lafadz kulli, 5 komponen yang akan dipelajari dalam tasawur nanti. Untuk lebih jelasnya, karena di sini pasti gak bakal cukup waktunya, nanti dipelajari di kelas, di kuliah masing-masing. Pokoknya yang dipelajari di mantik itu 5 tadi. Jadi dasar-dasar tasawur 5 tadi, kuliatul khomas. Terus tujuannya apa kok kita belajar 5 kuliatul khomas ini? Apa tujuannya? Supaya kita bisa membuat ta'rif yang benar. Ta'rif yang benar. Di dalam bab paling terakhir di tingkat 1 mantik itu ada bab namanya al-mu'arrifat atau at-ta'rif wa aqsamuhu. Macam-macam ta'rif dan macam-macamnya itu nanti dipelajari di bab paling terakhir. Nah, kata guru mantik nanti di tingkat 1 ada namanya Dr. Gamal Sa'ad. Dr. Jamal Sa'ad, beliau berkata, kalau kalian goib sekali aja pelajaran mantik, nanti susah untuk nerusinnya. Karena mantik itu step by step. Jadi kalau misalkan nggak paham dari awal, kesananya nggak bakal paham. Karena kayak silsilah ini loh, silsilah kayak rantai. Kalau misalkan kita nggak paham dari awal, ya udah nerusinnya nggak bakal paham, susah. Jadi emang dituntut harus paham sejak awal. Makanya kalau pelajaran mantik usahakan jangan sampai goib 1 kali pun. Karena saya tingkat 1-2 kemarin ketika pelajaran mantik itu nggak pernah goib sama sekali, duduknya di depan, paling depan, terus nggak pernah goib sama sekali. Karena emang butuh fokus, butuh pemikiran yang fokus, yang jernih, yang tajam. Makanya madah mantik itu pasti ditaruh di hari Sabtu, hari pertama masuk, dan jam 9 pagi. Ketika anak-anak lagi fresh-freshnya, hari Sabtu juga setelah liburan hari Jumat. Jadi makanya kuliah harus seperti itu, karena emang mantik ini pelajaran yang dibilang susah gitu loh. Dan untungnya kalau misalkan kalian sudah paham mantik, nanti kalian akan insya Allah akan mudah untuk memahami pelajaran lain. Makanya di fikih nanti setelah mantik kita bahas fikih. Misalkan di fikih itu ada ibarat gini, ada kalimat iza tawaddo'ar rujulu walami salmar'ah fabatola wudu'uhu wa illa fala. Ada yang tahu nggak terjemahnya gimana? Iza tawaddo'ar rajulu walami salmar'ata fabatola wudu'uhu wa illa fala. Ada yang tahu nggak gimana? Ayo gak usah malu-malu, saya kasih hadiah ini. Nggak ada. Jadi gini, ketika seorang laki-laki itu berwudu, terus dia memegang perempuan, maka batalah wudunya. Wa illa fala, wa illa yakunu kadzalika fala yakunu kadzalika. Jadi kan dibalik kan. Ketika laki-laki wudu terus megang perempuan, batal wudunya. Wa illa fala, berarti kalau laki-laki ini gak megang perempuan, berarti wudunya gak batal kan. Nah itu jadi kitab-kitab yang kalian pelajari di semua kitab, di semua fan ilmu sejatinya itu mengandung kalam mantiki, mengandung istilah mantik. Wa illa fala itu termasuk di dalam mantik, itu termasuk kias istisnai. Kayak tadi, jika hari turun hujan maka jalanan basah. Nyatanya jalanan nggak basah, berarti hari nggak hujan. Jika laki-laki punya wudu terus memegang perempuan, maka batalah wudunya. Tapi nyatanya dia gak megang perempuan, berarti tidak batal. Nah itu di dalam mantik dipelajari nanti. Itu namanya kias istisnai dalam mantik. Kalau dalam matematika istilahnya modus tollens. Jadi kan ada 3, modus ponens, modus tollens, sama silogisme. Dalam mantik juga dipelajari nanti banyak. Nah seperti itu. Terus tujuan mantik dipelajari tadi udah. Jadi tadi mabadi'ut tasawwurat itu al-kulliyatul khomas, sedangkan tujuannya ghoyatut tasawwurat, tujuan kita belajar tasawwur itu apa? Itu tadi al-mu'arrifat, untuk membuat ta'rif yang benar. Nah itu. Terus seputar muqarrar yang digunakan untuk kuliah. Ini seperti yang antum yang antum lihat semua, yang anda lihat, ini muqarrar mantik tingkat 1 tahun kemarin. Yang ini tahun anak. Ya tahun antum. Tapi saya juga sama kayak gini, sama. Nah, ini namanya muqarrar. Muqarrar itu diktat atau buku pegangan mahasiswa yang dipelajari di kuliah. Ini untuk muqarrar mantik. Ini mantik tingkat 1, ini mantik tingkat 2. Jadi lebih tebal. Bisa dilihat kan? Jadi beda, tingkat 2 nanti lebih susah mantiknya. Terus ini fikih. Ini fikih.
Yang ini fikih tingkat 1. Jadi ini mantik, ini fikih. Nah, terus ini mantik, terus bisa dibuka di halaman misalkan paling awal, nanti kalian belajar halaman 41. Jadi untuk 2 tahun ini, tahun 2018-2019, mantiknya sama pakai kitab ini, dan yang dipelajari itu, yang diujikan dan dipelajari di kelas itu halaman 41. Ini 41 bisa dilihat, muqaddimah, judulnya saja muqaddimah, sampai halaman 145. Sampai halaman 144. Ini paling terakhir pembahasan mantik tingkat 1. Nah, faslun fil mu'arrif wa aqsamuhu. Pembagian ta'rif ini. Jadi ada 8 pembahasan. Yang paling pertama tadi muqaddimah halaman 41, yang kedua bagian ini mu'arrif atau ta'rif ini. Itu yang dipelajari di tingkat 1, nanti kalian masuk tingkat 1 usuluddin. Jadi mantik itu asyik sumpah. Kalau misalkan kalian sudah paham, kalian pasti bisa menerapkannya ke segala bidang, entah itu fikih atau tauhid, pelajaran-pelajaran lain. Apalagi nanti pelajaran tauhid itu banyak sekali mantiknya. Kalau kalian nggak paham mantik, kalian susah untuk memahami tauhid pasti. Nanti waktunya berapa menit lagi? 10 lagi. Itu buat pemaparan materi. 5 menit tambahan buat lanjut. Oh gitu. Berarti 5 menit lagi ya buat penjelasan. Nanti 5 menit buat pertanyaan. Sekarang langsung loncat ke fikih. Fikih ini nggak terlalu panjang penjelasannya karena sudah lumrah kan, fikih dari awal, dari kita kecil kita sudah dipelajari, kita sudah dicekoki pelajaran fikih oleh orang tua kita. Kita diajari cara berwudu, kita diajari cara sholat dan sebagainya. Itu fikih. Jadi untuk tingkat 1 usuluddin, fikihnya itu pakai muqarrar ini. Bisa kalian lihat ada logo Azharnya, terus ada tulisannya ini fiqhul ibadat. Jadi tingkat 1 usuluddin fikihnya itu pakai belajar fikih ibadah. Jadi kayak sholat, toharoh, sholat, zakat, saum sama haji itu terhimpun semuanya di muqarrar ini, dipelajari, tapi nanti nggak akan banyak-banyak. Jadi misalkan kayak pembahasan pertama toharoh, itu nggak diambil semua. Toharoh kan ada macam-macam kan, ada bagian najis, ada pembahasan haid, nifas, istihadah, ada istighosa lagi, istihadah dan sebagainya. Itu nanti dipelajari di sini di toharoh ini, tapi nggak akan diambil semua. Mungkin kayak pelajaran yang paling penting aja, yang bersinggungan sama kehidupan kita, kayak haid, nifas, itu mungkin dibahas. Terus yang istihadah dibuang, karena kan kita cowok, ngapain kita belajar istihadah? Tapi nggak apa-apa, karena buat nuntun istri kita nanti. Nah itu pasti, ya itu. Terus kayak sholat, terus perlu di-mention lagi bahwa ini muqarrar dikutip dari beberapa kitab turos fikih. Jadi di sini dipelajari semua mazhab, Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hanafi urutannya Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Jadi Hanafi dulu, Nu'man bin Tsabit, baru Maliki, Malik bin Anas, baru Syafi'i, Muhammad bin Idris, baru Hambali, Ahmad bin Hambal. Syafi'i hidup lahir 150 Hijriah, wafat 204, yaitu. Di sini dipelajari 4 mazhab. Terus misalkan kayak sholat, hukumnya sholat orang yang misalkan hukumnya jangan sholat. Misalkan kayak apa ya, puasa. Orang lupa niat ketika malam hari. Kan puasa Ramadan kalau kata Syafi'i kan niat puasa Ramadan kan harus tabyid kan, tabyitun niyah. Jadi malamnya niat baru puasa. Itu kata Syafi'i. Tapi kata Maliki gini, kata Hambali gini, kata Hanafi gini. Jadi beda-beda. Nanti dibahas di sini. Jadi contoh lain, tarif sholat menurut Syafi'i itu aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbiri muftatamatun bit taslimi bi syaritu maksusus, seperti yang diketahui kan di dalam kitab-kitab kayak Fathul Qorib, Takrib dan sebagainya. Tapi berbeda tarifnya dengan imam yang lain. Imam Hanafi gini tarifnya, Imam Hambali kayak gini. Jadi beda-beda, dan itu dibahas di sini nanti ada. Dan itu biasanya keluar ketika ujian. Jadi ujian itu yang diambil kalau fikih itu kayak tarif, misalkan sebutkan tarif sholat menurut imam 4 mazhab, sebutkan dalilnya, sebutkan alasannya, itu pasti keluar. Tapi meskipun begitu, nggak usah disebutin mazhabnya karena itu sulit. Jadi kata dokter,
kita nggak usah nyebutin mazhabnya, tapi sebutin hukumnya aja. Misalkan kayak hukumnya deposito bank. Deposito itu kan ada yang ngomong halal, ada yang ngomong haram karena riba dan sebagainya. Itu kita nggak usah nyebutin. Atau contoh lain, ada tanah orang, tapi kita nanam di situ. Itu hukumnya gimana? Pohonnya itu, buahnya itu apakah jadi milik kita atau milik yang punya tanah ini? Nah, itu dibahas di sini. Tapi itu di tingkat 2 nanti. Tingkat 1 itu ibadat, tingkat 2 muamalah. Muamalah kayak jual beli, terus hukumnya igar, istijar, hukum sewa menyewa, terus hukumnya istikar, menimbun, terus tingkat 3 nanti ada qadaya fiqhiyah mu'asirah. Jadi putusan-putusan fikih yang sifatnya kontemporer, misalkan kayak bayi tabung itu hukumnya gimana, terus hukumnya kita, misalkan istri kita mandul tapi kita pengen punya anak, makanya kita menitipkan sperma kita pada rahim orang lain, pada rahim wanita lain, itu hukumnya gimana, nanti dibahas. Terus hukumnya kawin silang tanaman orang lain sama tanaman kita, itu hukumnya gimana. Terus hukumnya suntik ketika puasa, itu apakah membatalkan atau tidak, itu nanti dibahas di tingkat 3. Menyinggung jurusan, jadi Usuluddin ini kita nanti penjurusannya dilakukan di tingkat 3. Jadi tingkat 1-2 itu masih umum, tingkat 2 masih umum, tingkat 3 nanti ada penjurusan, ada 4 jurusan, ada hadis, tafsir, akidah, filsafat, sama dakwah. Kalau bahasa Arabnya hadis itu al-hadis wa ulumuhu, hadis dan ilmu hadis. Kalau tafsir itu at-tafsir wa ulumul Quran, tafsir dan ilmu Al-Quran. Kalau di Indonesia istilahnya itu IAT, ilmu Al-Quran dan tafsir. Yang ketiga ada al-aqidah wa falsafah, akidah dan filsafat. Yang keempat ada ad-da'wah wa tsaqafatul islamiyah, dakwah dan kebudayaan Islam. Tapi mahasiswa kita itu paling banyak ngambil masuk jurusan tafsir, paling banyak. Kedua hadis. Tahun kemarin tafsir yang masuk ada 105 orang, yang hadis ada 70. Jadi yang paling banyak tafsir. Kenapa? Karena tafsir paling mudah. Tafsir madahnya 14, yang hadis 16, akidah 18. Makanya teman-teman ada senior yang dia satu rumah, ada yang ngambil akidah, ada yang ngambil tafsir. Jadi anak-anak yang ngambil tafsir itu ujiannya paling cepat selesai. Jadi misalkan ujian tafsir terakhir hari Senin, tapi yang akidah masih ada 4 madah lagi, hari Sabtu baru selesai. Jadi anak tafsir yang udah asik-asik main game, main Among Us, main nonton drakor, yang akidah masih buka-buka, masih ngapal. Terus kata anak akidahnya, lu respect dong, gua lagi belajar, kok lu main-main aja, mainnya depan gua lagi. Dan gitu kan, ada yang kayak gitu. Jadi emang kenapa kok banyak yang masuk tafsir? Karena tafsir madanya paling mudah dan paling dikit, ada 14, yang hadis ada 16, yang akidah 18. Kebetulan saya ngambil akidah tahun ini. Saya ngambil akidah. Yang dakwah saya kurang tahu, mungkin 16 kayak hadis mungkin. Pokoknya yang paling sedikit peminatnya dakwah. Dakwah, karena dakwah kebanyakan orang Mesir yang ngambil. Orang Indo tahun kemarin tingkat 3 yang dakwah itu ada berapa? Enggak sampai 10 orang, 3 atau 4 orang. Dari mahasiswa Usuluddin yang totalnya 1.500-1.600-an. Jadi emang yang jurusan paling primadona itu tafsir, baru hadis, terus sisanya akidah sama dakwah, kayak gitu. Itu aja sih, mungkin bisa diambil ke modal. Baik teman-teman, insyaallah, masya Allah tabarakallah, ilmu beliau yang disampaikan ke kita, semoga kita bisa mengambil manfaat dan istifadah. Dan juga insyaallah kita doakan bareng-bareng semoga Ustaz Hamzah dan teman-teman semua selalu sukses dan selalu dilancarkan dalam urusannya dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair Pak Hamzah.